杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Yang Ken mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa Qiu Yimeng mengatakannya sebenarnya, dia tidak setuju dengan itu di dalam hatinya. Qiu Yimeng melanjutkan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak keluarga yang bertempur untuk merebut tahta. Meskipun sekte-sekte Anda hidup dalam pengasingan di pegunungan, mereka mungkin pernah mendengarnya. Mereka tahu bahwa Anda berada di dalam kota perang, tetapi mereka masih belum datang untuk bergabung dengan Anda. Jelas mereka tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda. Jadi jika Anda mengambil alih mereka dengan gegabah, itu hanya akan menyia-nyiakan semua kerja keras mereka. Saya tahu, itu sebabnya saya ingin mengambil alih mereka. Yang Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun tempat tinggal mereka dalam pengasingan itu bagus, karena mereka dapat ditemukan oleh orang-orang dari geng bambu. Mereka dapat ditemukan oleh orang lain. Jika seseorang menyerang mereka dengan tidak baik, maka mereka semua akan mati. Jelas, kelompok orang-orang Suyan memiliki kekuatan yang beragam. Ketika mereka berpisah lebih dari setahun yang lalu, mereka memiliki beberapa di alam kenakan abadi. Tetapi level mereka tidak tinggi, dan murid-murid yang tersisa berada di alam Yuan sejati, alam pemisahan dan persatuan, dan bahkan alam dinasti Qi. Jika mereka ditemukan oleh suatu kekuatan dan dikepung serta ditekan, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jadi hanya dengan menjaga mereka di sisinya, Yang Ke dapat yakin. Qiu Yimeng mengerutkan kening, menarik nafas dan berkata, apakah Anda harus membiarkan mereka datang? Ya, dan ini tidak bisa dinegosiasikan. Yang Ke mengangguk. Nona Qiu yang sangat menyadari sifat marah Yang Ke dan tahu bahwa tidak ada gunanya terus berbicara, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan pergi untuk Anda. Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya akan pergi sendiri. Tidak. Qiu Yimeng tiba-tiba menjadi cemas. Mengapa Anda begitu gila? Bahkan jika orang-orang itu sangat penting bagi Anda dengan situasi dan status Anda saat ini, Anda tidak dapat meninggalkan kota perang dengan gegabah atau mengambil orang-orang bersama Anda. Saya hanya pergi menjemput orang, bukan untuk berkelahi. Bukankah akan berakhir jika saya keluar diam-diam dan kembali diam-diam? 3.000 mil hanya perjalanan beberapa hari. Yang Ke mengerutkan kening. Bagaimana jika keberadaan Anda terungkap? Anda tidak bisa memikirkan diri Anda sendiri. Anda juga harus memikirkan begitu banyak sekutu di rumah. Mereka telah berkorban begitu banyak dan membunuh begitu banyak orang. Tidakkah mereka ingin melihat Anda pergi ke dalam pertempuran untuk merebut warisan? Pada akhirnya, jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda bisa layak mendapatkannya? Saat dia berbicara, Qiu Yimeng berjalan, mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Yang Ke, dan seperti garis kecil itu, matanya keras kepala dan dia menunjukkan sikap pantang menyerah. Meskipun Yang Ke tahu bahwa Qiu Yimeng sedang memikirkan dirinya sendiri dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, Yang Ke masih memiliki kegigihannya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Saya harus pergi. Jika saya tidak pergi, mereka tidak akan bisa datang. Karena Suyan dan yang lainnya belum pernah datang ke kota perang, mereka pasti memiliki banyak kekhawatiran. Jika Qiu Yimeng menemukan mereka, bukan saja mereka tidak akan datang ke kota perang, mereka mungkin akan menghilang dari pandangan publik lagi, dan akan sulit menemukannya saat itu. Saya tidak peduli. Jika Anda ingin menjemputnya, saya bisa lari untuk Anda, tapi Anda tetap tidak bisa pergi. Ujuk Qiu Yimeng dengan serius.
Bisakah Anda menjadi lebih dewasa? Kata Yang Ke dengan dingin. Saya hanya seorang wanita kecil, kenapa saya harus menjadi dewasa? Apakah Anda menyukai orang yang dewasa? Lalu, menurut Anda siapa yang menyebabkan semua ini? Yang Ke tampak tidak sabar. Dia tidak suka terlibat dengan orang lain dan gayanya dalam melakukan sesuatu tajam dan lugas. Sekarang Qiu Yiming memeganginya, yang membuatnya sangat tertekan. Sekarang dia semakin memikirkan Suyan dan yang lainnya, dan berharap dia bisa terbang 3.000 mil jauhnya sekarang. Apa? Qiu Yiming tertegun. Bukan apa-apa. Yang Ke tidak ingin bicara lebih banyak. Jika bukan karena Qiu Yiming yang membawa orang ke pavilion Lingxiu untuk menimbulkan masalah, Yang Ke tidak akan dikirim ke tanah jahat awan abu-abu. Dia juga tidak akan terpisah dari Suyan begitu lama. Bagaimanapun Nona Qiu adalah penyebab utama perpisahan antara Yang Ke dan Suyan. Justru karena inilah Yang Ke memiliki sikap yang sangat buruk terhadap Qiu Yiming di masa lalu. Tetapi setelah pertarungan memperebutkan warisan dimulai, emosi perlawanan dan rasa jijik seperti itu perlahan mereda. Masih ada sesuatu yang terjadi di dalam geng. Tuan Muda, saya akan mengambil langkah pertama. Pang Ci sedang duduk di atas peniti. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menyela dan dengan cepat mengoleskan minyak dari kakinya. Anda tidak bisa pergi. Qiu Yiming meliriknya. Tinggallah di rumah selama beberapa hari. Ya, bawaan mengundurkan diri. Pang Ci tahu bahwa Qiu Yiming menyuruhnya tinggal karena dia takut akan membocorkan informasi. Meskipun tindakan Qiu Yiming membuatnya merasa tidak percaya, dia tidak berani mengeluh. Setelah Pang Ci pergi, Qiu Yiming melepaskan Yang Ke dengan kenangan di matanya dan berkata perlahan. Saya ingat ketika Xiaomin dan saya pergi ke pavilion Lingxiu Anda. Kami melihat Anda dan seorang wanita yang sangat dekat di bawah aliran naga yang terperangkap. Apakah dia yang Anda pikirkan? Iya. Yang Ke mengangguk. Bagaimana dengan Xian Ningsang di rumah? Qiu Yiming tiba-tiba menjadi penasaran. Sepertinya hubungan Anda tidak biasa. Yang Ke memberinya tatapan aneh. Iya. Wajah Qiu Yiming menjadi gelap dan dia berkata dengan marah. Tidak tahu malu, sama seperti Wu Xingchen. Laki-laki memang seperti ini, lakukan saja sesuka Anda. Saya tidak akan pernah peduli pada Anda lagi. Setelah itu, Nona Qiu pergi dengan marah. Jelas dia juga tahu bahwa dia tidak dapat meyakinkan Yang Ke. Lagi pula, pria ini telah membuat keputusan dan orang lain tidak dapat membujuknya. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Yang Ke masuk akal. Jika dia tidak pergi, orang-orang dari pavilion Lingxiu pasti tidak akan datang ke kota perang. Mengingat situasi keseluruhan, Qiu Yiming tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk menghentikan Yang Ke. Sayangnya, dia gagal. Untungnya situasi di kota perang telah tenang akhir-akhir ini, dan bahkan jika Yang Ke tidak ada di rumah, tenaga di dalam rumah masih cukup kuat untuk menahan serangan musuh. Di malam hari, sesosok tubuh menghilang ke langit malam dan tidak ada yang menyadarinya. Hanya Qiu Yiming yang tahu bahwa itu adalah Yang Ke. Dan dia hanya membawa pergi Ying Jiu. Jelas, di antara semua prajurit darah, hanya Ying Jiu yang mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk bertindak diam-diam bersamanya, dan tidak ada orang lain yang bisa. Begitu dia mengambil tindakan, dia akan segera diperhatikan. Meskipun Meng Wuye dan iblis tua mungkin memiliki kemampuan ini, tetapi penjaga toko Meng tidak suka ikut campur dalam urusan Yang Ke. Sedangkan iblis tua, dia harus tetap tinggal, karena jika hanya ada Yuxian, mungkin beberapa kecelakaan akan terjadi. Hanya dengan iblis tua dan Yuxian yang duduk sebagai komando, Yang Ke bisa duduk dan bersantai. Saya harap tidak apa-apa. Qiu Yiming menghela nafas sedikit karena perebutan warisan. Dia harus mengkhawatirkan keselamatan pria ini yang benar-benar membuatnya sangat tidak berdaya. Pada saat yang sama di rumah Yang Zhou, Yan Xinrou masuk ke kamar Yang Zhou dengan anggun, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Tuan muda kedua, ada berita tentang apa yang ingin Anda tanyakan? Oh,
Alis Yang Jo melonjak dan dia tiba-tiba tampak bahagia. Apa? Pangci dari geng bambu sepertinya telah tiba di kota perang hari ini. Dia memasuki rumah tuan muda dan tidak pernah keluar lagi. Tidak keluar? Ekspresi Yang Jo tiba-tiba menjadi lucu. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan setelah beberapa saat dia bertanya, apakah ada pergerakan di rumah saudara ke-9 saya? Ye Shinro menggelengkan kepalanya. Tidak ada gerakan. Yang Jo tiba-tiba berdiri dengan senyum gembira di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, selama tidak ada gerakan. Tuan muda kedua, saya tidak begitu mengerti. Ye Shinro merutkan alisnya yang halus. Mengapa tidak ada gerakan? Jika tidak ada gerakan, berarti telah terjadi gerakan. Yang Zhou berkata sambil tersenyum tipis. Saudara ke-9 dan Ying Jiu telah diberangkatkan, kan? Sudah dikirim? Ye Shinruo terkejut ketika mendengar ini. Jika apa yang dikatakan tuan muda kedua itu benar, maka keberanian Yang Ke akan terlalu besar. Ying Jiu mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Dia masuk dan keluar kota perang dan tidak ada orang kita yang bisa mendeteksinya. Yang Jo menjelaskan dengan sabar. Bagaimana dengan tuan muda? Dia juga memiliki kemampuan ini. Yen Shiruo tidak bisa menahan bibirnya. Tanpa sadar dia merasa bahwa meskipun Yang Ke kuat, tidak mungkin dia menghilang diam-diam seperti Ying Jiu. Anda harus tahu bahwa Yang Zhou telah menanam banyak mata-mata di sekitar rumahnya. Jika ada gangguan di sana, maka akan segera dilaporkan ke sini. Awalnya saya tidak percaya, tapi menurut saya saudara ke-9 memiliki kemampuan ini. Terakhir kali dia menyerang rumah saudara ke-5. Saudara tertua membawa orang untuk menahan saya. Tahukah Anda alasannya? Jelas tuan muda tertua dan tuan muda telah membentuk aliansi. Ye Shinruo bingung. Tentu saja saya tahu ini, tapi apa masalahnya? Ini masalahnya, tidak ada yang tahu kapan saudara ke-9 membentuk aliansi dengan saudara tertua. Ini berarti dia memiliki kemampuan untuk pergi ke rumah saudara tertua dan melakukan pembicaraan mendetail dengannya, tanpa kita sadari. Jika tidak, mustahil bagi saudara saya harus mengambil tindakan dengan tergesa-gesa. Dia bisa melakukannya saat itu, dan dia pasti bisa melakukannya sekarang. Terlebih lagi, Panci tidak pernah keluar setelah memasuki rumah saudara ke-9. Dia jelas membawa beberapa informasi yang sangat penting dan ditahan sementara di sana. Jika informasi ini tidak penting, Panci akan pergi. Mendengarkan analisis Yang Zhou, mata indah Yen Shinruo berbinar, dan dia merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Menarik. Yang Zhou tertawa. Geng bambu adalah kekuatan di bawah saudara ke-9. Saya sudah mengetahuinya hal ini sejak lama. Saya juga tahu apa yang dia minta agar geng bambu membantunya untuk menemukan seseorang. Tapi siapa yang dia cari? Apakah Anda sedang mencari seseorang atau sesuatu? Tuan muda harus bertekad untuk mendapatkannya. Dan sekarang dia telah mendapatkan berita yang dia inginkan. Mata indah Yen Shinruo dipenuhi dengan kecemerlangan dan pikirannya sendiri juga kabur. Yang Zhou membukanya dan pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Jika ini masalahnya, kita bisa melakukan beberapa trik. Itulah yang saya pikirkan. Yang Zhou tersenyum tipis. Kuncinya adalah saya tidak tahu kemana saudara ke-9 pergi. Jika saya tahu pasti. Sekarang pertarungan memperebutkan warisan berlangsung selama 2 bulan. Meskipun kekuatannya sendiri telah berkembang pesat selama periode waktu ini, pihak Yang Ke juga tidak buruk. Yang Zhou tentu saja berharap untuk menggunakan semua metode yang mungkin untuk memecahkan kebuntuan ini. Yang Ke keluar tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik. Selama dia ditangkap, tidak peduli berapa banyak tuan yang dia miliki di rumahnya. Mereka tidak akan berguna. Lagi pula Yang Zhou masih sangat takut dengan tuan di rumah Yang Ke. Tuan muda kedua, apakah Anda ingin saya kembali ke Zhongdu dan mencari seseorang dari geng bambu
untuk mencari tahu? Yanshiro tiba-tiba menyarankan, pasti tidak ada informasi yang dapat ditemukan dari rumah Yangke, tetapi sejak berita ini berasal dari geng bambu. Jadi geng bambu mengetahuinya, dan seseorang di sana harus mengetahui detailnya. Geng bambu, sejauh yang saya tahu, sejak perang perebutan warisan dimulai, mereka telah mencaplok banyak kekuatan kecil. Sekarang kemampuan Pangci menjadi yang terbatas. Hanya saja manajemennya tidak terlalu baik, dan dia tidak bersatu secara internal. Terutama Munando yang bergabung kemudian, dan dia tidak terlalu yakin dengan Pangci. Jadi dia juga tidak setia kepada saudara kesembilan. Dia hanya terintimidasi oleh reputasi keluarga yang dan puas dengan status quo. Temukan dia, selama kondisi yang tepat ditawarkan, saya pikir dia bersedia bekerja sama. Iya, kata Yangzhou. Bagaimana jika dia tidak mau bekerja sama? Yangzhou tersenyum, mengulurkan tangannya untuk memegang dagu halus Yazinruo dan mengangkatnya sedikit. Saya tidak perlu mengajari Anda. Saya mengerti. Pipi Yazinruo memerah, matanya yang indah kabur dan dia mengangguk ringan. Tanpa berlama-lama lagi, Anda sebaiknya berangkat sekarang, paling lambat besok sore. Saya ingin mendapat informasi yang akurat, kata Yangzhou dengan serius. Yazinruo tersenyum sedikit, berbalik dan bergegas menuju malam. Pada saat ini, dua sosok di malam yang gelap terbang dengan kecepatan kilat dan telah mencapai ratusan kaki jauhnya, dan Yangke bergegas ke depan, kemudian Yingqiu mengikuti di belakang. Bahkan jika kesenjangan kekuatan di antara mereka melebihi tingkat yang sangat besar, Yingqiu harus menggunakan 80% kekuatannya untuk mengejar kecepatan Yangke. Mengetahui Yangke pasti sangat cemas, Yingqiu hanya mengikuti Yangke diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya suara dua pria mengenakan pakaian yang datang dari langit malam. Setelah berlari selama sehari semalam, seorang master sekuat Yingqiu sedikit kehabisan nafas. Di tengah-tengah, dia meminum pil untuk mengisi kembali energi aslinya untuk mempertahankan kondisi puncaknya, karena dia takut terjadi situasi yang tidak terduga. Tapi sebaliknya, Yangke wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdetak. Selain penampilannya yang semakin penuh harap dan bersemangat, dia tidak merasa lelah sama sekali. Dan Yingqiu bahkan tidak melihat Yangke meminum ramuan itu. Dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak energi nyata yang disimpan dalam tubuh Yangke, hingga menjadi begitu tenang dan tenang. Suatu hari, satu malam, hampir 2000 mil jauhnya, Yingqiu yakin tuan muda itu berlari dengan kecepatan penuh. Bukankah ini menjadi beban dan konsumsi baginya, tanpa berhenti untuk beristirahat? Satu malam lagi berlalu, ketika sentuhan putih perut ikan muncul di timur. Yangke tiba-tiba berhenti, berdiri di udara dan melihat ke bawah. Dan di bawah ini terdapat hutan lebat, yang seolah-olah terdapat ratusan ribu gunung yang tak berujung sejauh mata memandang. Pohon-pohon hijau purba itu menjulang tinggi ke langit, subur dan hijau, diselimuti kabut air, seperti negeri dongeng di luar dunia yang berkabut. Di hutan pegunungan itu sepertinya ada jejak aktivitas monster dan juga banyak obat-obatan herbal berkualitas baik, dan lebih dari 100 orang di pavilion Lingxiu hidup, mengasingkan diri di hutan pegunungan ini karena tempatnya bagus sekali. Yangke tersenyum sedikit dan kekuatan kesadaran spiritualnya yang sangat kejam menyebar ke segala arah dalam sekejap. Dia menutup matanya, dan di mana kesadaran spiritualnya meluas. Setiap tanaman dan pohon sejelas dia melihatnya dengan matanya sendiri. Namun orang-orang dari geng bambu mungkin bisa menemukan tempat ini karena keberuntungan, karena ini bukanlah tempat yang mudah untuk ditemukan. Setelah beberapa saat, Yangke menarik kesadarannya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Meskipun kesadarannya saat ini mencakup area yang luas, dia tetap tidak mendeteksi aura siapapun, dan bahkan tidak melihat jejak aktivitas manusia apapun. Tuan muda, apakah Anda ingin mencari secara terpisah? Tanya Yingqiu. Tidak perlu. Yangke menggelengkan kepalanya. Selama kita mendekati jarak tertentu, saya bisa mendeteksinya.
Meskipun Ying Qiu tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Ke untuk mendeteksinya, dia tidak mengatakan lebih banyak. Pada gambar yang diberikan Pang Ji kepada Yang Ke, hanya terdapat lokasi kasarnya, dan uraiannya tidak terlalu detail. Namun dengan gambar tersebut, Yang Ke masih dapat menentukan arah yang dicarinya. 1 jam kemudian, Yang Ke yang sedang melaju kencang berhenti lagi. Sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia menoleh dan melihat ke satu arah. "Ikuti saya." Dia memanggil Ying Qiu dan dengan cepat terbang ke arah itu. Setelah secangkir minum teh, Ying Qiu menemukan bahwa ada sebuah rumah jerami yang baru dibangun yang dikelilingi pegunungan. Namun kedatangan kedua orang itu sepertinya telah membuat khawatir orang-orang yang hidup dalam pengasingan di sini. Segera beberapa master alam kenaikan abadi keluar dari rumah dan melihat ke sisi ini dengan penuh perhatian, dengan mata penuh kewaspadaan. Ying Qiu mengintip sekilas dan menemukan bahwa orang dengan alam kenaikan abadi tingkat tertinggi hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat keempat, dan dia tidak muda sama sekali, dan energi sejatinya bahkan tidak murni. Jadi dia mau tidak mau merasa sedikit aneh. Bukankah seharusnya ada master di atas alam dewa di sekte tempat Tuan Muda itu berasal? Ada juga bintang baru seperti Tuan Muda. Mengapa orang-orang ini begitu lemah? Setelah orang-orang di bawah sepertinya telah melihat wajah Yang Ke dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ringan. Menunjuk ke atas dan kewaspadaan di wajah mereka dengan cepat menghilang dan mereka menoleh ke wajah yang penuh kegembiraan. Sebelum orang-orang datang, Yang Ke tersenyum dan melambai kepada orang-orang di bawah. Kemudian orang-orang di bawah merespon dengan cepat. Salah satu dari mereka berteriak. Dalam sekejap pintu semua rumah terbuka dan hampir 100 orang keluar satu demi satu. Semua orang sangat bersemangat. Ketika Yang Ke melihat Sumo, Liu Tian, dan lainnya, dia tidak bisa menahan perasaan keintiman. Setelah beberapa saat, Yang Ke dan Ying Qiu jatuh ke tanah. Buru-buru berjalan, mengepalkan tangan dan berkata, "Murid telah melihat beberapa paman guru. Bagaimana Anda menemukan tempat ini?" Salah satu paman yang berusia sekitar 40 tahun bertanya dengan curiga, "Bukankah Anda seharusnya ikut serta dalam pertempuran memperebutkan warisan di kota perang?" "Tidak ada yang terjadi di sana. Para murid telah meminta orang-orang untuk mencari keberadaan Anda. Baru beberapa hari yang lalu, saya mendapat informasi yang akurat, dan sekarang saya di sini." Yang Ke menarik nafas dalam-dalam dan menjawab sambil membalikkan badannya, kepala dan melihat sekeliling satu persatu, atau wajah-wajah yang familiar atau asing mulai terlihat. Tetapi tidak peduli mereka mengenalnya atau tidak. Semua orang memandang Yang Ke dengan penuh kegembiraan saat ini. "Kakak ipar!" Sumo bergegas ke depan dan menyapa. Yang Ke terkekeh dan menepuk pundaknya. Melihat Sumo lagi, mau tak mau dia merasa sedikit tersentuh. Dia menemukan bahwa Sumo yang tidak dia temui selama lebih dari setahun sebenarnya telah berkembang dari alam pemisahan dan persatuan tingkat ke-9 ke alam ke-5, tingkat alam Yuan sejati. Meskipun kekuatan semacam ini tidak terlalu tinggi di kalangan generasi muda, bagi generasi muda itu cukup bagus untuknya. "Masuk dan bicara!" Beberapa paman dan junior dari Pavilion Lingxiu berteriak dengan antusias. Tempat ini dibangun dengan sangat kasar dan mungkin hanya cukup untuk menampung orang. Setelah memasuki rumah, namun beberapa paman dengan sengaja atau tidak sengaja menanyakan identitas Ying Qiu. Setelah mereka mengetahui bahwa dia adalah prajurit darah keluarga Yang, mereka semua kaget. Wajahnya menjadi sangat pendiam, karena bagi mereka, hamba darah keluarga yang sudah menjadi seseorang yang mereka hormati. Ying Qiu tidak menunjukkan sikap apapun dan mengangguk sedikit kepala. Siapapun yang datang untuk menyambutnya. Namun, dia terlahir dengan wajah yang dingin, yang masih membuat orang-orang dari Pavilion Lingxiu takut untuk dekat dengannya. Setelah menyajikan teh, Yang Ke mulai menanyakan situasi mereka selama setahun terakhir ini. Dan para paman itu juga memberitahu saya apa yang terjadi selama periode ini satu persatu. Sejak keluar dari terowongan kosong, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berkeliaran.
Kemudian mereka mengetahui bahwa sekte tersebut telah dibakar habis dan keberadaan pemimpin serta beberapa tetua tidak diketahui. Jadi mereka tidak berani kembali dengan gegabah dan mereka menemukan lokasi di sini. Tinggal di sini sementara dan menunggu untuk membuat rencana di masa datang. Dan tempat tinggal ini adalah tempat mereka tinggal sampai sekarang. Namun mereka memang pernah mendengar berita tentang pertempuran keluarga yang untuk merebut keturunan langsung. Meskipun mereka hidup dalam pengasingan, mereka akan mengirim orang keluar setiap bulan untuk mengumpulkan informasi dari segala aspek. Pada saat itulah mereka mengetahui kisah nyata dari keluarga Yang, masalah identitas Yangke dan perebutan warisan. Tetapi seperti yang dikatakan Yangke sebelumnya, meskipun mereka tahu tentang pertempuran untuk merebut warisan, mereka masih ingin membantu Yangke. Tetapi masih merepotkan untuk pergi ke kota pertempuran karena reputasi sekte jahat Pavilion Lingsho tidak dihilangkan. Jadi kepergian mereka ke kota perang hanya akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Yangke. Lagi pula, mereka telah tinggal di sini selama lebih dari setahun. Meskipun tidak nyaman untuk menghubungi dunia luar, tapi itu hanya menimbulkan perselisihannya yang lebih sedikit. Kecuali serangan sesekali oleh beberapa monster. Semua orang di Pavilion Lingsho berlatih keras dan menantikan suatu hari nanti mampu menghidupkan kembali kemuliaan sekte. Jadi, Anda tidak tahu bahwa sekte itu telah dibangun kembali? Yangke bertanya setelah mereka selesai berbicara. Apakah sekte ini telah dibangun kembali? Beberapa paman tampak terkejut. Ya, itu harus dibangun kembali. Tetapi saya tidak berani memasang plakat sekte untuk saat ini. Di Pavilion Lingsho hanya dapat dianggap sebagai properti milik saya untuk sementara. Saya hanya bisa menunggu nama sekte tersebut untuk diperbaiki di masa depan dan kemudian dipulihkan. Keponakan saya bertekad. Saya khawatir hanya Anda yang bisa mencapai ini. Semua paman melihat kunci itu dan berkata dengan tegas. Kalau begitu, saya harus mengkhawatirkannya mulai sekarang. Yangke mengangguk dengan lembut. Ini adalah tanggung jawab seorang murid. Lalu dia bertanya, apa berita tentang pemimpin dan beberapa tetua? Ekspresi para paman itu semuanya suram. Kami tidak tahu saat ini. Kami hanya mengirim beberapa orang setiap bulan untuk mencari tahu di luar. Dan kami tidak tahu di mana pemimpin dan beberapa tetua berada. Ya, Yangke menghela nafas dan menghibur. Tidak apa-apa, pemimpinnya sudah berada di atas gerakan abadi. Tidak banyak orang di dunia yang bisa menyakitinya. Setelah mendengar beritanya, semua orang terlihat bersemangat. Meskipun mereka sudah lama mendengarnya ketika Yangke mengatakannya, bobot kata-katanya berbeda. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta semua paman dan saudara laki-laki saya kembali ke kota perang bersama saya. Jika paman tidak keberatan, biarkan para murid mengemasi barang-barang mereka dan kita bisa berangkat secepat mungkin. Beberapa paman saling memandang dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, kami tidak ingin merepotkan Anda agar tidak mempermalukan Anda. Tapi karena keponakan berinisiatif mengundang kami, sayang sekali jika kami tidak pergi. Saya pikir kita akan diabaikan karena memasuki kota perang atas nama murid sekte jahat. Selama Anda memiliki perlindungan keponakan, tidak ada yang berani mengatakan apapun, kan? Yangke tersenyum dingin. Mereka yang berani berbicara tidak akan berumur panjang. Setelah mendengarkan itu, baru pada saat itulah para paman mengesampingkan kekhawatiran mereka dan setuju. Kalau begitu, akan mencari Suyan dulu. Yangke menggaruk hidungnya. Ekspresi beberapa paman tiba-tiba menjadi bingung dan orang yang berbicara sebelumnya berkata, Iya, saya lupa tentang ini. Tolong jangan salahkan saya. Segera dia berbalik dan berteriak di luar. Sumo! Murid ada di sini, jawab Sumo dan masuk dari luar. Bawa kakak laki-laki Anda, Yangke, ke gua es. Ya. Sumo tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Yangke. Kakak ipar, ikut saya. Yangke terbatuk keringat dan berjalan keluar perlahan.
Pada saat yang sama, Yingqiu ingin mengikuti, tapi dihentikan oleh Yang Ke, dan mereka berdua berjalan keluar bersama Sumu sebelum Yang Ke bertanya, "Gua es, tempat apa itu?" "Disinilah tempat saudara saya berlatih." Sumu menjawab, "Justru karena kami menemukan tempat dingin di sini yang cocok untuk saudara saya berlatih, jadi kami menetap di sini sementara. Tetapi terakhir kali saya pergi menemui saudara saya, dia sepertinya mengatakan bahwa dia ingin mundur. Jadi saya tidak tahu apakah dia sudah lebih baik sekarang." "Ya, dia memang mundur." Yang Ke mengangguk karena jika mereka tidak mundur, mengapa Suyan tidak keluar untuk menyambutnya? Lagi pula, Yang Ke bisa merasakan keberadaan Suyan puluhan mil jauhnya. Teknik kegembiraan Yin Yang menciptakan ikatan abadi antara mereka berdua, secara fisik dan mental. Jika Yang Ke bisa merasakannya, dia secara alami akan bisa merasakan keberadaan Yang Ke. Tapi sekarang, Suyan takut akan merepotkan. Jika segera dia meninggalkan retretnya, jadi dia tidak muncul. Saat jarak antara kedua orang semakin dekat, energi nyata Yang Ke bahkan mulai berfluktuasi sedikit tak terkendali, seolah-olah ada pusaran tak terlihat di sana. Menarik energi aslinya sendiri, dan itulah energi dalam tubuh Suyan. Karena sudah lama tidak berlatih teknik kegembiraan Yin Yang, tidak peduli siapa mereka berdua, mereka sangat merindukan kenyamanan satu sama lain. Jadi suasana hati Yang Ke yang biasanya stabil, secara bertahap mulai naik dan turun. Lagi pula, Gua Es tidak jauh dari tempat tinggal semua orang, hanya kurang dari 3 mil. Setelah beberapa saat, Sumu membawa Yang Ke ke pintu masuk gua yang dipenuhi udara dingin. Bahkan di luar, kabut es yang keluar dari dalam gua terlihat dengan jelas. Sungguh spektakuler. Namun di dekat pintu masuk gua tidak ada rumput yang tumbuh dan terdapat tanah mati di mana-mana. Sekarang Sumu telah mencapai tingkat kelima alam Yuan sejati. Namun ketika dia masih berada sekitar 10 kaki dari pintu masuk gua, dia berhenti dan berkata, "Kakak ipar, masuklah sendiri. Tempat sialan itu terlalu dingin. Saya tidak tahu bagaimana itu terbentuk." "Ya, hanya saudara perempuan saya yang dapat menanggungnya, dan bahkan para paman tidak dapat masuk." "Oke, Anda bisa kembali," kata Yang Ke pelan. "Hei, kakak ipar, tolong gunakan perlahan." Sumu tersenyum keras, berbalik dan pergi. Yang Ke menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan memasuki gua es. Segera perasaan dingin datang dari segala arah, dan sepertinya energi sebenarnya di dalam tubuh pun bisa dibekukan. Dengan seni yang sejati dioperasikan, Yang Ke menghilangkan hambatan dingin dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Dikelilingi oleh es yang halus dan dingin, gua es tidak memiliki bekas penggalian buatan, sepenuhnya merupakan tempat yang terbentuk secara alami. Potongan-potongan kecil cahaya memancar entah dari mana, dan permukaan es yang bersinar seperti cermin membiaskan cahaya sehingga gua tidak tampak gelap. Semakin dalam Anda pergi, semakin dingin, dan kecepatan seni yang sejati di tubuh Yang Ke semakin cepat. Setelah masuk ke dalam untuk minum teh, pandangan Yang Ke tiba-tiba menjadi jelas. Ini seharusnya adalah lapisan terdalam dari gua es. Hawa dinginnya sangat kuat, dan itu bukan lagi lorong sempit tadi, melainkan ruang kosong. Sekilas saja Yang Ke melihat Suyan, rambutnya yang halus tergerai seperti selembar kain, menutupi pinggulnya yang bulat dan lurus. Kulitnya yang berkilau seperti porselen yang paling indah. Hidungnya yang halus dan pipinya yang merah muda, malu-malu, dan dia menghembuskan nafas. Bibir ceri dengan dua kelopak itu seperti anggrek, dan lesung bibitnya yang halus seputih salju sebening batu giyok. Sekarang Suyan masih sama seperti sebelumnya, seperti boneka es yang sangat indah. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila, dadanya sedingin es yang jingying. Matanya terpejam dan bermeditasi. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar, menunjukkan kegembiraan batinnya saat ini. Tiba-tiba energi sebenarnya dalam tubuh Suyan mulai berfluktuasi. Terlihat jelas bahwa tubuh halusnya, wajahnya, dan bahkan seluruh kulitnya yang terbuka dengan cepat tertutup lapisan es. Yang Ke mau tidak mau ekspresinya berubah. Sosoknya bergoyang dan dia muncul di depan Suyan.
Kemudian dia duduk bersila, dengan lembut memegang tangannya dan mulai melakukan keterampilan gembira yin yang. Pada saat yang sama, energi sebenarnya dalam tubuh Su Yan juga mulai bergerak sepanjang jalur kultivasi ganda, sehingga naik turunnya energi sejati menjadi stabil, dan fluktuasi energi sejati dalam tubuh kedua orang tersebut, serta ritme pernafasan dalam dan frekuensi detak jantung secara bertahap mulai bertepatan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.